warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semua. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk pertemuan hari ini, apakah dari murid-murid ada yang tidak masuk? Masuk semua? Ya, alhamdulillah. Perkenalkan dulu, nama Ibu Megali Setiorini. Di sini Ibu akan mengajar materi matematika untuk kelas 7 ya. Untuk pertemuan yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang aritmatika sosial. Apakah dari murid-murid semua sudah mengetahui apa itu materi aritmatika sosial? Belum. Jika belum, Ibu nanti akan menjelaskannya. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu mampu memahami materi yang berkaitan tentang aritmatika sosial, dan yang kedua mampu menjelaskan apa saja yang terkait dengan materi aritmatika sosial, dan yang ketiga mampu menyelesaikan tugas latihan soal yang berkaitan tentang aritmatika sosial yang telah Ibu sampaikan ya. Nah, selanjutnya jangan lupa mempersiapkan buku serta alat tulis kalian ya untuk mencatat materi yang akan Ibu jelaskan. Untuk selanjutnya, perhatikan slide PowerPoint yang telah Ibu siapkan untuk materi aritmatika sosial. Jangan lupa dicatat ya. Sebelum kita masuk ke materi, perhatikan dulu gambar yang telah Ibu tampilkan ini ya. Ada yang tahu ini gambar di mana? Ya, ini adalah gambar di pasar swalayan. Pasti dari murid-murid semua pernah pergi ke pasar swalayan ya. Nah, di sini kan di pasar swalayan sedang menampilkan diskon untuk pembelian pakaian sebesar 70%, 30%, dan 20% ya. Ada yang tahu belum bagaimana cara menghitung diskon? Belum ya, jika belum, ini akan kita pelajari untuk materi selanjutnya yaitu aritmatika sosial. Jadi, salah satu manfaat mempelajari aritmatika sosial yaitu kita dapat mengetahui diskon atau nilai diskon yang kita terima untuk membeli pakaian di pasar swalayan. Selanjutnya, perhatikan slide berikutnya. Kita akan mempelajari aritmatika sosial. Ini adalah pembelajaran matematika untuk kelas 7 SMP ya. Nah, apa saja sih yang kita pelajari di aritmatika sosial kali ini? Yang pertama, kita akan mempelajari harga jual, harga beli, untung, rugi, persentase laba dan rugi, bruto, neto, tara, dan diskon, serta pajak dan bunga tunggal. Yang pertama, kita akan mempelajari harga jual. Apa sih harga jual itu? Harga jual adalah harga yang dikeluarkan untuk produksi ditambah biaya non-produksi serta keuntungan yang diharapkan. Misalkan, harga jual sebuah pulpen yaitu 2.500 per batangnya. Yang kedua, harga beli. Harga beli adalah harga atau biaya yang dikeluarkan saat membeli barang. Misalnya, harga beli 10 batang pulpen adalah 25.000. Itu termasuk harga beli ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari laba atau untung dan rugi. Laba adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian jika harga penjualan lebih dari harga pembelian. Jadi, untuk mencari laba atau untung dapat dihitung dengan cara harga jual dikurangi harga beli. Yang kedua, rugi. Rugi adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian jika harga penjualannya kurang dari harga pembeliannya. Untuk menghitung rugi dapat dilakukan dengan cara harga beli dikurangi harga jual. Jadi, untuk mencari untung dapat disimpulkan dengan cara harga jual lebih besar daripada harga beli. Jika impas, kita dapat dihitung dengan harga jual sama dengan harga beli. Jika kita mengalami kerugian, dapat dihitung atau dapat diketahui dengan harga jual lebih kecil daripada harga beli. Selanjutnya adalah contoh soalnya. Pak Budi membeli buah apel untuk dijual kembali. Pak Budi membeli buah apel
kilo dengan harga 80.000 dan dijual kembali dengan harga 10.000 per kilogramnya. Jika apel terjual habis, kejadian apa yang terjadi pada Pak Budi? Untung atau rugi? Dan berapa untung atau rugi yang diterima Pak Budi? Nah, untuk menghitungnya perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Untuk contoh soal yang pertama tadi, kita akan mencari besar keuntungan atau kerugian yang akan diterima oleh Pak Budi ya. Nah, dari soal cerita tadi, apa yang diketahui dari soal ceritanya? Ada yang tahu? Iya, betul sekali, harga beli dari 10 kilo apel. Kita tulis dulu, diketahui harga beli apel 10 kilo yaitu 80.000. Lalu apalagi yang diketahui? Harga jual. Iya, betul sekali, harga jual 1 kilo apel. Kita tulis lagi. Harga jualnya berapa? 10.000. Nah, yang ditanya dari soal tadi apa? Keuntungan atau kerugian yang diterima Pak Budi. Kita tuliskan dulu keuntungan atau kerugian. Nah, dari diketahui di sini, apa yang perlu kita cari pertama? Ya, apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, harga 10 kilo apel. Nah, dari harga jualnya 1 kilo ini kita tuliskan, karena apelnya tadi yang dibeli 10 kilo, jadi dari harga jual dikali 10 kilo apel. 10 kilo dikali harga jualnya 10.000. Ada yang tahu hasilnya 10 dikali 10.000 berapa? Iya, betul sekali, 100.000. Jadi hasil harga jual yang diterima Pak Budi untuk 10 kilo apel yaitu 100.000. Nah, dari sini udah tahu belum Pak Budi itu mengalami kerugian atau keuntungan? Iya, betul sekali, keuntungan. Karena apa? Karena keuntungan itu dapat dicari dengan gimana? Ya, betul, harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya berapa? 100.000. Harga belinya 80.000. Ada yang tahu hasil 100.000 dikurangi 80.000 berapa? Iya, betul, 20.000 rupiah. Nah, jadi besar keuntungan yang diterima Pak Budi berapa? 20.000 rupiah. Jadi dari soal tersebut kita dapat menentukan keuntungan dari penjualan apel Pak Budi sebesar 20.000 rupiah. Diingat lagi, cara mencari keuntungan yaitu harga jual dikurangi harga beli. Bisa dipahami ya? Mari kita lanjutkan untuk Selanjutnya kita akan mempelajari tentang persentase laba dan persentase rugi. Bagaimana sih cara menghitung atau mencari persentase laba atau persentase rugi? Nah, ini perhatikan ya rumus berikut ini. PU sama dengan U per B dikali 100% atau dapat dicari dengan cara PU sama dengan J min B per 100 dikali 100%. PU di sini adalah persentase untung dan J adalah harga jual serta B adalah harga beli. Lalu untuk mencari persentase rugi bagaimana sih? Berikut ini penjelasannya. PR sama dengan R per B dikali 100% atau PR sama dengan B min J per B kali 100%. PR di sini adalah persentase rugi dan B adalah harga beli. Untuk dapat memahami bagaimana sih cara menghitung persentase laba atau rugi, Ibu akan sediakan contoh soal berikut.
Ini adalah contoh soal untuk persentase laba. Yang pertama, 3 tahun lalu Pak Danang membeli sebuah sawah seharga 75 juta. Saat ini sawah Pak Danang ditawar untuk dibeli oleh seseorang seharga 90 juta. Jika Pak Danang setuju dengan tawaran tersebut, maka tentukan persentase keuntungan yang diterima oleh Pak Danang. Dan soal yang kedua ini tentang persentase rugi. Joni membeli sebuah motor seharga 12 juta. 1 tahun kemudian, Joni menjual motor tersebut dengan harga 9 juta. Tentukan persentase kerugian yang diterima oleh Joni. Nah, ini untuk soal yang pertama, kalian bisa coba sendiri ya. Ibu akan membahas untuk soal yang kedua yaitu tentang persentase kerugian. Silakan perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Atau persentase kerugian yang diterima oleh Joni ya. Tadi dari soalnya sudah diketahui bahwa yang diketahui apa? Kita tulis dulu. Diketahuinya kita tulis. Apa saja yang diketahui yaitu harga beli atau B. Kita tuliskan B yaitu 12 juta. Lalu kan Joni tadi menjual motornya dengan harga 9 juta. Kita tuliskan dengan J yaitu 9 juta. Lalu yang ditanya apa? Ada yang tahu? Ya, persentase kerugian yang diterima oleh Joni. Lalu kita tuliskan ditanya. Jawab ya. Kan tadi sudah Ibu jelaskan bahwa mencari persentase kerugian dapat dicari dengan PR sama dengan harga beli atau B dikurangi harga jual dibagi dibagi B dikali 100%. Langsung kita masukkan untuk 12 juta harga belinya dikurangi 9 juta dibagi 12 juta dikali dengan 100%. Silahkan dihitung ya, untuk 12 juta dikurangi 9 juta harganya berapa? Ada yang sudah? Ya, kamu berapa? 3 juta. Ya, betul sekali 3 juta. 3 juta dibagi 12 juta dikali dengan 100%. Nah, ini nolnya bisa kita hilangkan dengan dicoret dengan yang bawah ya. Sama dengan 3/12 dikali 100%. Silahkan coba untuk dihitung dulu hasilnya. Ada yang sudah? Ya, berapa? 25%. Ya, betul sekali, 25%. Jadi, dari soal tadi, besar kerugian atau persentase kerugian yang diterima oleh Joni dari penjualan motornya yaitu 25%. Dapat dipahami ya? Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan perhatikan lagi untuk slide berikutnya. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang diskon, bruto, tara, dan neto. Yang pertama, diskon atau rabat. Diskon merupakan potongan harga yang diterima oleh pembeli. Pada umumnya, diskon dinyatakan dalam bentuk persentase. Nilai diskon dapat dihitung dengan cara diskon sama dengan D kali B atau D sama dengan persentase diskon, B sama dengan harga beli sebelum diskon. Untuk menghitung jumlah pembayaran, dapat dihitung dengan cara B min D atau harga beli dikurangi diskon. Untuk contoh soalnya, sebuah toko sedang mengadakan promosi dengan memberikan diskon sebesar 10% untuk setiap pembelian pakaian. Jika Rina tertarik pada sebuah baju di toko tersebut dengan harga yang tercantum sebesar 120.000, maka tentukan uang yang perlu dibayarkan oleh Rina untuk membeli baju tersebut.
Untuk penjelasannya, silahkan perhatikan penjelasan Ibu berikut ini ya. Diketahui bahwa Rina membeli baju seharga 120.000 dan mendapat diskon 10%. Lalu yang ditanyakan yaitu harga yang harus dibayar Rina setelah mendapatkan diskon. Kita tuliskan dulu yang pertama diketahui dari soalnya. Yaitu D atau diskon sebesar 10%. Ini dapat dituliskan dengan pecahan berupa berapa? Ya, betul sekali, 10 per 100. Ya, 10/100. Lalu harga belinya dituliskan dengan harga 120.000. Ditanya harga yang harus dibayar setelah mendapat diskon. Yang pertama yang akan kita lakukan apa dulu? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, mencari besar nilai diskonnya. Tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa mencari nilai diskon dapat dihitung dengan cara D dikali harga beli. Jadi diskonnya dikali dengan harga beli 120.000. Kita tuliskan 10/100 dikali 120.000. Nah, ini kita dapat hilangkan nolnya dengan kita coret ya. Lalu 10 dikali 1.200, ada yang tahu? Silahkan dihitung dulu ya. Ya, kamu sudah berapa? 12.000. Ya, betul sekali. 10 dikali 1.200 adalah 12.000. Kita tuliskan. Nah, jadi nilai diskon yang diterima oleh Rina dari harga beli bajunya 120.000 yaitu 12.000. Lalu kita mencari apa lagi? Harga yang harus dibayar. Kita tuliskan ya. Bagaimana cara mencari harga yang harus dibayar? Bagaimana? Ada yang tahu? Iya, benar. Dengan cara mencari atau mengurangi harga beli dikurangi dengan diskon. Jadi kita tuliskan harga beli dikurangi nilai diskon. Sama dengan harga belinya 120.000 dikurangi dengan 12.000. Silahkan dihitung ya, untuk 120.000 dikurangi 12.000 berapa? Ada yang sudah? Ya, kamu berapa? 108.000. Iya, betul sekali. 108.000. Jadi dapat disimpulkan hasil atau harga yang harus dibayar Rina untuk harga bajunya yaitu 108.000 setelah mendapatkan diskon 10%. Diingat kembali, untuk mencari harga yang harus dibayar atau jumlah uang yang harus dibayar, pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu menghitung nilai diskonnya terlebih dahulu, lalu mengurangi dari nilai harga beli dikurangi nilai diskon. Dapat dipahami ya? Ya. Untuk selanjutnya perhatikan lagi slide berikutnya. Untuk selanjutnya, yang kedua yaitu bruto, tara, dan neto. Pasti dari murid-murid semua di sini sudah pernah melihat atau membaca tulisan bruto, neto, dan tara pada kemasan makanan ya, atau kemasan minuman yang pernah kalian beli. Bruto di sini artinya adalah berat kotor, sedangkan neto berarti berat bersih, dan tara berarti potongan berat.
Nah, hubungan dari ketiganya dapat dituliskan sebagai berikut. Bruto dapat dihitung dengan cara neto ditambah dengan tara. Neto dapat dihitung dengan cara bruto dikurangi tara. Dan tara dapat dihitung dengan cara bruto dikurangi neto. Untuk lebih selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soalnya, Fitri membeli minyak sebanyak 1 drum. Minyak itu memiliki berat 100 kg, sedangkan berat dari drum itu sendiri adalah 10 kg. Jadi, berapa berat kotornya dari barang tersebut? Ini berarti menghitung dari bruto dari soal ini. Untuk penjelasannya, perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Hitung berat kotor dari drum minyak yang dibeli oleh Fitri ya. Jadi yang diketahui apa? Neto dari drumnya yaitu 100 kg. Kita tuliskan dulu diketahui. Neto yaitu 100 kg. Lalu apa lagi? Ya, tara atau berat drumnya itu ya. Kita tuliskan tara 10 kg. Lalu yang ditanya apa? Ada yang tahu? Ya, bruto atau berat kotor. Kita tuliskan bruto. Kita jawab. Tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa mencari bruto dapat dihitung dengan cara neto ditambah dengan tara. Langsung saja ya, kita tuliskan bruto sama dengan neto ditambah dengan tara. Netonya 100 gram, kita tuliskan 100 gram ditambah dengan taranya 10 kg. Jadi berat brutonya yaitu 100 ditambah 10 berapa? Ya, 110 kg. Jadi dapat diketahui bahwa berat kotor atau bruto dari drum yang minyak yang dibeli oleh Fitri yaitu 110 kg. Dapat dipahami ya, sangat mudah sekali untuk mencari bruto, neto, dan tara. Pajak dan bunga tunggal. Pajak merupakan besaran nilai dari suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Nilai pajak dapat dihitung dengan cara P kali B. P di sini adalah persentase pajak, sedangkan B adalah harga beli sebelum pajak. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah pembayaran dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Jumlah pembayaran sama dengan B tambah nilai pajak. Di sini adalah harga beli atau harga pajak yang harus dibayarkan ditambah dengan nilai pajaknya. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh soal berikut ini. Keluarga Pak Dadang berada di sebuah restoran untuk makan malam. Ketika meminta tagihan pembayaran kepada penjaga kasir, diketahui bahwa tagihan Pak Dadang adalah 45.000, belum termasuk pajak. Jika terdapat pajak sebesar 10% yang harus ditanggung oleh Pak Dadang, maka tentukan nilai pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Dadang. Untuk penjelasannya, perhatikan lagi penjelasan Ibu berikut ini ya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai pajak yang harus dibayar oleh keluarga Pak Dadang ya. Selanjutnya apa yang diketahui dari soal tadi? Iya, harga beli atau harga yang dibayar saat makan di restoran. Kita tuliskan diketahui yaitu B atau harga yang dibayar Pak Dadang tadi sebesar 45.000. Lalu P atau pajaknya yang diterima berapa? 10%. Ini dapat dituliskan kembali dengan pecahan yaitu 10/100. Lalu ditanya lagi adalah nilai pajak yang harus dibayar oleh Pak Dadang. Kita tuliskan nilai pajak. Jawab. Tadi kan sudah diketahui bahwa menghitung nilai pajak dengan
dengan cara B dikali dengan P atau harga beli dikali dengan pajak. Kita langsung lanjutkan untuk menghitungnya ya. Nilai pajak sama dengan B dikali P atau P dikali P sama saja ya. Kita tuliskan 45.000 dikali dengan 10/100. Ini dapat kita coret ya. Lalu tinggal dihitung 450 dikali 10 berapa. Silahkan dihitung dulu ya. Ada yang sudah? Ya, kamu berapa? 4.500. Ya, betul sekali. Jadi 450 dikali 10 yaitu 4.500 rupiah ya. Jadi dari soal tadi dapat diketahui nilai pajak yang harus dibayar oleh Pak Dadan yaitu sebesar 4.500. Dapat dipahami ya? Untuk yang terakhir, Ibu akan menjelaskan tentang bunga tunggal. Apa sih bunga tunggal itu? Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjamkan. Untuk menghitung bunga tunggal dapat dilakukan dengan cara bunga tunggal selama 1 tahun atau dapat dihitung dengan cara M kali P/100. Bunga tunggal selama N tahun dapat dihitung dengan cara M kali P/100 kali N. Bunga selama N bulan dapat dihitung dengan cara M kali N/12 dikali P/100. Sedangkan jumlah tabungan seluruhnya dapat dihitung dengan cara M tambah bunga. M di sini adalah modal awal, sedangkan P persentase bunga, dan N adalah banyaknya bulan atau tahun. Untuk contoh soalnya, Bu Rina menabung di sebuah bank sebesar 1 juta dan pihak bank memberikan bunga sebesar 15% per tahun dari tabungan awal. Tentukan bunga yang diperoleh oleh Bu Rina setelah 5 tahun di bank tersebut. Untuk lebih lanjutnya, perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Selanjutnya kita akan menghitung bunga yang diterima oleh Rina setelah menabung di bank selama 5 tahun ya. Dapat diketahui dari soalnya tadi, kita tuliskan dulu. M yaitu atau modal awalnya Rina saat menabung di bank yaitu 1 juta rupiah. Lalu P atau persentase bunga sebesar 15%. Lalu N atau lamanya menabung yaitu 5 tahun. Ini 15% dapat tuliskan lagi dengan pecahan yaitu 15/100. Nah, untuk ditanya yaitu B atau bunga yang diterima oleh Rina setelah menabung selama 5 tahun ya. Jawab. B sama dengan tadi rumusnya M kali P% dikali dengan N, lamanya menabung. M-nya kita masukkan 1 juta. Dikali dengan 15/100 dikali dengan 5. Ini tahunnya ya, menabung selama 5 tahun. Ini dapat kita hilangkan dengan kita coret nolnya, 22 ya. Selanjutnya dihitung 10.000 dikali dengan 15 dikali dengan 5. Silahkan untuk dicoba dihitung dulu ya. Ada yang sudah? Ya, kamu berapa? 750. Betul sekali, 750.000. Jadi diketahui hasil dari bunga yang diterima oleh Rina setelah menabung selama 5 tahun di bank yaitu 750.000. Dapat dipahami ya? Ya, untuk pertemuan hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Belum ada? Baik, kalau belum ada, mari kita simpulkan untuk apa saja sih yang telah kita pelajari untuk pertemuan hari ini. Yang pertama, ada yang ingat tadi kita
Ya, tentang harga beli, harga jual, persentase keuntungan, persentase kerugian. Jadi kalau kita mendapatkan untung dapat diketahui dengan bagaimana harga jual lebih banyak daripada harga beli. Jadi kalau kita mengalami kerugian dapat dihitung dengan atau diketahui dengan harga jual kurang dari harga beli. Lalu kalau impas berarti harga jual sama dengan harga beli. Masih ingatkah tadi bagaimana cara mencari persentase keuntungan? Iya, bagaimana? J min B per B kali 100%. Diingat kembali ya. Jadi untuk mencari persentase keuntungan atau PU sama dengan J per B dikali 100%. Jadi harga jual dikurangi harga beli dibagi harga beli dikali 100%. Apakah masih ada yang ingat tadi bagaimana cara mencari persentase kerugian? Ya, B min J per B dikali 100%. Kita tuliskan lagi ya. PR atau persentase kerugian dapat dicari dengan B min J per B dikali 100%. Lalu apa saja lagi yang kita pelajari tadi? Ya, tentang bruto. Bruto itu apa sih? Berat, kotor. Terus kita belajar tentang neto, berat bersih, dan juga tara, potongan berat. Lalu kita mempelajari apa lagi? Nilai pajak. Nilai pajak tadi dapat dihitung dengan cara P atau pajak dikali B kali harga beli. Lalu kita tadi sudah mempelajari tentang bunga atau persentase bunga. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, kita tuliskan dulu B sama dengan berapa? M atau modal awal dikali persentase bunga atau P per 100 dikali dengan N. Ini banyaknya tahun atau banyaknya bulan ya. Banyaknya bulan atau banyak tahun selama kita menabung. Dapat dipahami? Ya, jangan lupa untuk mencatat tadi ya materi-materi yang telah Ibu sampaikan. Nanti Ibu akan bagikan slide PowerPoint yang telah Ibu sampaikan. Dan jangan lupa mengerjakan latihan soal tadi, 1 soal, serta mengerjakan buku paket halaman 17 untuk latihan di rumah ya. Tetap semangat dalam pembelajaran kali ini. Dan akhir salam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.